Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tentang penjelasan percobaan 4 dengan topik efek pengendali PID, di mana nanti Anda pada praktikum ini diharapkan mampu memahami pengaruh dari setiap komponen dari pengendali PID, baik itu komponen P saja atau P dan I, atau P dan D, ataupun ketiga-tiganya, yaitu P, I, dan D. Nah, apa sebetulnya pengendali itu? Coba saya akan sekilas saja memberikan penjelasan. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah sistem berupa satu proses atau suatu mesin tertentu, dan kita ingin mengendalikan bagian dari mesin tersebut atau proses tersebut, maka kita bisa menambahkan pengendali di sini. Pengendali itu akan mendapatkan input dari error atau kesalahan atau perbedaan antara nilai yang diinginkan dan nilai hasil pembacaan sensor dari sesuatu yang dikendalikan di sini. Jadi kalau misalnya ini ada satu sistem yang dikendalikan, misalnya adalah kecepatan motor misalnya atau temperatur, maka di sini kita ukur temperaturnya dengan menggunakan sensor, dan kemudian nilai itu dibandingkan dengan yang diinginkan, atau disebut dengan R. R ini adalah singkatan dari reference, jadi nilai yang diinginkan. Nah, setelah hasil pembandingan itu diperoleh yang berupa error, atau kesalahan atau perbedaan antara yang diinginkan dengan yang terjadi di sistemnya di sini, nah, gitu, maka error itu akan masuk ke pengendali dan kemudian dihitung untuk menentukan sinyal ke aktuator yang nanti akan mempengaruhi plan dari sistem atau proses tersebut. Jadi kalau misalnya ada perbedaan di sini, maka pengendali akan memberikan respon untuk mengubah kondisi yang ada pada plan. Nah, kalau misalnya sudah tercapai ini dan ini, ya RS dengan CS yang di sensor ini sudah sama, maka error itu akan menjadi 0. Nah, itu akan memberikan juga pengaruh kepada pengendali untuk memberikan satu sinyal tertentu kepada plan untuk menjaga agar plan itu tetap pada kondisi yang diinginkan tersebut, yaitu kondisi RS-nya sama dengan CS, gitu ya. Nah, itu fungsi dari pengendali, yaitu akan menjaga error di sini sama dengan 0 atau CS itu sama dengan RS. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang pengendali PID. PID itu sebenarnya singkatan dari proporsional, integral, dan derivatif. Nah, PID ini banyak digunakan di industri. Kenapa? Karena dia memiliki bentuk yang sederhana dan mudah dalam melakukan proses penalaan atau tuning. Kita lanjut ke bagian sini. Jadi nanti Anda akan memahami gitu ya, efek dari pengendali PID itu terhadap performansi sistem. Performansi sistem itu tidak lain nanti adalah waktu naik ya, rise time, kemudian persen overshoot-nya, kemudian waktu turun ini kita ganti dengan setting time ya. Kita ganti dengan waktu dia mencapai setting yang diinginkan gitu ya, berapa lama begitu ya. Dan kemudian adalah kesalahan keadaan tuna atau kesalahan pada saat kondisi sistem sudah steady state. Nah, nanti masing-masing ini akan kita lihat bagaimana pengaruh dari setiap komponen pada pengendali PID berupa KP, KI, dan KD. Itu masing-masing nanti pengaruhnya seperti apa. Nanti akan kita lihat di percobaan kali ini. Nah, sebelum ke sana, di sini disajikan sedikit pembahasan tentang penyederhanaan blok diagram, di mana kalau misalnya kita punya satu plan dengan fungsi alih B, ya, sehingga open loop sistemnya bentuknya diagramnya seperti ini ya, blok diagramnya seperti ini. Nah, kalau itu misalnya disatukan dengan pengendali seperti ini, ditambah pengendali, ya, tadi sebelumnya ini,
kemudian ditambah pengendali, dan kemudian di umpan balik ke depan untuk dibandingkan dengan RS, maka akan menjadi seperti ini. Jadi yang awalnya itu kalau open loop itu seperti ini saja, maka setelah ditambah pengendali dan dia dijadikan closed loop, di mana outputnya itu dihubungkan dengan input, ya untuk dibandingkan dengan input, maka akan didapatkan fungsi alih seperti ini. Jadi A kalikan B dibagi 1 plus A kali B. Nah ini formulasi ini nanti akan kita gunakan untuk mensimulasikan closed loop system ya setelah diberikan pengendali. Nah, mari kita lihat ke ketika diberikan pengendali seperti ini ya. Ini adalah plan dari sistem atau prosesnya dan memiliki satu fungsi alih tertentu. TF ini singkatan dari transfer function atau fungsi alih ya. Kemudian diberikan pengendali proporsional dengan penguatan KP. Ya. Nah, kalau diberikan integral seperti ini, kemudian ketika diberikan proporsional dan integral seperti ini, gitu ya. Nah, kita akan langsung ke bagian percobaannya. Anda nanti bisa baca-baca itu teorinya. Kemudian kita langsung ke percobaan. Jadi nanti misalnya di dalam percobaan ini Anda misalnya punya satu sistem orde 2, ini lihat ini orde 2 seperti ini. Kemudian ini pertama kali akan Anda simulasikan dengan menggunakan MATLAB untuk mengetahui karakteristik dari sistem ini pada saat dia dalam kondisi open loop. Jadi awalnya seperti ini saja. Jadi open loop artinya seperti ini ya, gambar blok diagramnya seperti ini. Nah, ini yang 1 per S2 plus 10 plus 20 tadi, yang di bawah. Yang ini. Nah, ini menjadi fungsi alih dari respon sistemnya. Oke, nanti kita akan melihat ini ketika disimulasikan. Tapi sebagai contoh, pada video kali ini saya tidak akan mengambil ini karena ini adalah pekerjaan Anda. Jadi nanti Anda simulasikan sendiri ya untuk sistem ini. Saya akan mensimulasikan untuk sistem yang lain. Seperti ini, saya pilih bentuk yang mirip tetapi memiliki konstanta yang berbeda. Di mana di sini 10S, di sini 5S, kemudian di sini 20, di sini 10. Nah, kita akan coba simulasikan ini, kemudian nanti hasilnya Anda tuliskan di sini. Oke, coba kita buka MATLAB-nya, dan kemudian kita simulasikan seperti biasa, seperti sebelumnya ya. Di atas adalah numerator, di bawah denominator. Kita tulis numerator, ini adalah 1. Oke. 1. Seperti itu. Oke. Kemudian enter, kemudian denominator itu adalah di sini Anda lihat di sini paling depan adalah 1, kemudian 5, kemudian 10. Jadi kita tuliskan di sini 1 spasi 5 spasi 10. Oke, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita akan lihat responnya seperti apa. Kita simulasikan untuk input step satuan. Ya. Numerator, denominator. Oke, kita enter. Ini adalah hasil simulasinya. Dan kalau kita mau lihat karakteristiknya, kita klik kanan di area grafiknya. Klik kanan, kemudian karakteristik. Misalnya kita lihat rise time-nya dulu. Rise time di situ. Nah, kita klik di sini. Nah, jadi ini adalah nilai rise time-nya. Kemudian ini Anda catat di data percobaan. Ya, rise time-nya berapa? 0,76 second. Oke, kemudian saya pindah dulu. Kita munculkan misalnya settling time-nya. Nah, di sini. Nah, ini adalah setting time-nya. Kemudian overshoot-nya. Peak response. Tuh. Nah, kita lihat. Nah, kita pindah ke atas. Nah, ini adalah Anda ambilkan yang persen, yaitu 1,73. Oke, kemudian steady state-nya kita lihat pada saat dia steady state. Oke, di sini
nilainya adalah 0,1. Artinya errornya, ini kan nilai final value dari steady state-nya 0,1, sehingga error steady state-nya nanti adalah 1 dikurangi final value, yaitu 0,1, sehingga itu 0,9. Oke, nah ini ada catat di sini. Kemudian setelah itu kita peroleh, gitu ya. Setelah itu kita peroleh, nah ini kita tutup, ini boleh Anda tutup. Nah, setelah kita peroleh, Anda sudah catat di sini. Kemudian, misalnya di berikutnya kita berikan pengendali proporsional dengan konstanta penguatannya adalah Kp. Nah, tadi di sini fungsi alihnya kan setelah ditambahkan pengendali menjadi begini. Ya, menjadi begini. AB dibagi 1 plus AB. Ini A, B. A-nya adalah pengendali, dalam hal ini adalah Kp. Di sini plan-nya adalah 1 per S kuadrat dan seterusnya tadi. Sehingga kalau kita tuliskan ini, saya coba di sana. Nah, Anda biar bisa melihat sini ya, ini. Nah, kita kalikan. Ini Kp dikalikan dengan ini. Ini kan tadi ini. Nah, ini. Oke, kita kalikan dengan Kp. Ini dikalikan dengan Kp. Dapatlah nilai seperti ini. Kemudian kita teruskan perhitungannya ya. Kalau kita teruskan perhitungannya, maka supaya ini hilang, kita kalikan dengan satu suku yang sama di sini dan sini. Ini kan sama ya. Kalau sama artinya dikalikan dengan 1 ya, supaya ini hilang. Ya, dengan demikian kalau ini kita kalikan, ini hilang, ini menjadi seperti ini. Kemudian yang sini juga hilang, bagian yang sini, yang ini harus kita kalikan dengan ini. Jadi yang satu ini menjadi ini, ya. Kemudian ini yang bawah hilang menjadi Kp saja, Kemudian yang atas ini dan ini hilang menjadi Kp saja. Oke, menjadi seperti ini. Oke, sehingga kita dapatkan model keseluruhan mulai dari R sampai dengan C di sini, outputnya C, inputnya adalah R. Jadi kita dapatkan model seperti ini. Nah, misal ini hanya contoh saja, Kp-nya adalah 50, maka kita masukkan nilai Kp 50 itu ke sini. Kita dapatkan di sini 50 per S kuadrat plus 5S plus 60. Ya, 60 ini dari mana? Ya, 50 ditambah 10, Kp-nya kan 50. Nah, ini kemudian kita simulasikan. Ya, ini kita simulasikan. Kemudian hasilnya kita tulis di sini. Kalau yang ini yang pertama, ini kan nanti sama dengan yang ini, sistem awal, yang ini. Jadi Anda copy saja di sini, nanti hasil ini Anda tuliskan kembali di sini. Nah, selanjutnya kita simulasikan kalau misalnya Kp-nya 50, diberi pengendali proporsional dengan Kp 50, ini kita simulasikan dengan menggunakan MATLAB. Coba kita simulasikan ya. Jadi kita tulis dulu ini modelnya. Saya beri variabelnya adalah num1 gitu ya, biar berbeda dengan yang sebelumnya. 50. Oke, kemudian denumeratornya den 1 itu adalah di sini adalah 1. Oke, 1 spasi 5 gitu ya, spasi 60. Oke, kemudian kita simulasikan untuk input fungsi step satuan. Numerator, denumerator. Numerator 1 ya. Jangan salah ya. Denumerator 1. Karena ini sudah mendapatkan pengendali P tadi. Oke. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, kemudian ini Anda cari nanti rise time-nya berapa. Gitu ya. Nah, saya pindah ke bawah. Kemudian setting time-nya berapa, kemudian maksimum overshoot-nya berapa dalam persen gitu ya, kemudian nilai steady state-nya berapa, sini saya pindah ke bawah. Nah, nanti dari nilai itu kemudian Anda masukkan ke sini, Anda masukkan ke bagian yang kedua ini, dan kemudian nanti Anda bandingkan dengan ketika dia awalnya, sebelum mendapatkan pengendali. Anda bandingkan, dianalisis begitu ya. Kemudian kalau Kp-nya itu dibesarkan, tadinya 50 menjadi 100, maka berarti
fungsi alihnya menjadi seperti ini ya. Ya, KP-nya menjadi 100, kemudian KP 100 dimasukkan ke sini, ditambah 10 depannya menjadi 110. Nah, ini Anda simulasikan lagi di sini. Ya. Anda simulasikan lagi. Nah, ini Anda masukkan semua di bagian yang percobaan yang ini untuk KP 100 gitu ya. Nah, kalau itu sudah, jadi nanti Anda dapat nilai semuanya. Nanti Anda bandingkan kalau KP-nya 50, kemudian KP-nya dinaikkan, apa yang terjadi. Nah, itulah efek dari pengendali P terhadap rise time. Kemudian bagaimana terhadap setting time, terhadap maximum overshoot, terhadap error steady state, itu Anda analisis semua. Nah, dari hasil percobaan yang Anda tuliskan di sini, nanti Anda analisis semua, gitu ya. Oke, berikutnya kalau misalnya pengendalinya adalah PI, jadi konstanta penguatannya KP dan KI. Nah, ada dua ya, kalau sebelumnya KP saja, sekarang ada dua, KP dan KI. Sama seperti sebelumnya, ya kita hitung di sini, nah, karena di sini adalah closed loop, jadi AB, jadi B-nya adalah plan-nya, A-nya adalah pengendalinya adalah ini, KP plus KI per S. Jadi ada unsur di sini KI, Anda perhatikan ya, KI sama S. Ya. Jadi bukan hanya S kuadrat plus 5S plus 10, tapi di sini ada tambahan faktor S di sini. Oke, sedangkan di KP nggak ada, karena memang di sini nggak ada ya kan? Di sini nggak ada, jadi di sini ya nggak ada faktor S-nya. Di sini ada tambahan faktor S. Nah, seperti ini. Kemudian yang bawah juga sama, ya. Yang bawah kan juga, kalau kita lihat lagi kan 1 plus AB. Ini 1 plus A kali B seperti ini. Ini sudah dikalikan ya, sudah dikalikan. Untuk KI-nya ada faktor S-nya. Kemudian untuk menghilangkan yang bawah, maka kita harus kalikan dengan unsur yang tercakup semuanya. Ini, jadi S kali dalam kurung ini S kuadrat plus 5S plus 10. Nah, ini kita kalikan ke masing-masing suku, ya kita dapatkan seperti ini. Sorry, yang ini. Nah, yang ini hilang, gitu ya, diganti S. Ya. Karena kan ini dikalikan ini, yang dalam kurung hilang ada S-nya. S-nya di atas kalikan dengan KP-nya. KPS ditambah ini sama dengan ini jadi hilang. Ini tinggal KI. Kemudian yang bawah juga begitu. Yang ini berarti dikalikan dengan ini. Ini. Kemudian KP-nya di sini tidak ada S, sehingga kalau dikalikan dengan ini, yang ini dalam kurung hilang karena sama, tinggal faktor S-nya. Di sini, KP kali S. Kemudian KI di sini dengan ini sama, berarti tinggal faktor KI. Jadi kita dapatkan fungsi alihnya seperti ini. Oke, nah kemudian kalau misalnya KP-nya 10, KI-nya 25, nah Anda bisa masukkan masing-masing nilai ini, KP-nya 10, KI-nya 25, seperti ini. Dan kemudian kita sederhanakan ya, karena di sini ada 10S dan 10S, kita jadiin satu, gitu ya. Kita dapatkan persamaan seperti ini, ya fungsi alihnya. Kalau Anda lihat sistem awal itu kan di sini S kuadrat ya. Ya, artinya ini adalah order 2. Tetapi setelah diberikan KI, di sini berubah menjadi order 3. Nah, gitu ya. Jadi penambahan pengendali integral itu membuat order sistem naik ya. Yang tadinya order 2 berubah menjadi order 3. Nah, ini Anda simulasikan nanti dengan menggunakan MATLAB, caranya sama. Ini saya berikan satu contoh saja untuk yang ini ya, untuk yang ini ya. Ada yang menarik di sini adalah bahwa final value-nya 1. Berarti nanti error steady state-nya setelah mendapatkan KI, ternyata error steady state-nya menjadi 0. Kan 1 dikurangi 1 kan, jadi 0. Nah, ini menarik. Nanti Anda masukkan di sini
hasil percobaannya, kemudian nanti Anda analisis apa pengaruh dari KI. Di percobaan ini kan KP-nya dibuat sama ya, karena kita hanya mau melihat faktor KI-nya, gitu ya. KI-nya seperti apa. Ketika ini dinaikkan, nanti pengaruhnya apa? Nanti Anda bandingkan antara hasil di sini dengan di sini, sini dengan sini seperti apa, gitu ya. Nah, Anda analisis. Oke. Kemudian yang kedua tadi KI-nya ya Anda simulasikan juga. Kemudian kalau diberikan pengendali proporsional derivatif. Kalau sebelumnya P dan I, sekarang P dan D. Berarti penguatannya adalah KP dan KD. Nah, seperti ini. Nah, kalau Anda lihat di teori, kalau untuk KD seperti ini, KDS. Ya, KP plus KDS. Nah, seperti ini. Nah, ini jadinya ini. Dan ini tidak ada lagi di bawah, tidak ada lagi S2 ya. S kuat. Tidak dikalikan lagi dengan S ya yang di bawah ya, karena di sini KD S bukan KD per S. Nah, kalau sebelumnya kan di bawah S-nya. Kalau di sini kan di atas ya. Oke. Nah, terus ini Anda hitung gitu ya. Ini KP ini dikalikan dengan ini. Nah, kemudian ini 1 plus itu 1 plus pengendali kali plan-nya, kemudian biar hilang faktor yang bawahnya kita kalikan dengan ini, yang dalam kurung ini, S kuadrat plus 5S plus 10, kita kalikan atas dan bawah dengan variabel yang sama gitu ya, sehingga kita dapatkan ini hilang semua, tinggal KP plus KD kali S. Kemudian yang bawah, yang ini 1 kita kalikan dengan ini, jadilah S kuadrat plus 5S plus 10. Kemudian yang ini, yang bawah hilang, jadi tinggal KP, yang bawah hilang tinggal KD kali S. Sehingga akhirnya kita dapatkan fungsi alihnya seperti ini. Oke, kalau pengendalinya P dan D. Nah, kemudian kalau misalnya ditentukan KP-nya 100, KD-nya 5, ya Anda tinggal masukkan ke sini. Ya, KD-nya 5 tinggal masukkan, kemudian oh ya ini yang KD saya taruh di depan karena biasanya memang kalau ada fungsi S ya, ada S di sini, di mana di sini S-nya itu pangkat 0 sedangkan di sini pangkat 1, artinya kan lebih tinggi ya. Jadi kita taruh ke depan. Oke, sehingga menjadi KDS plus KP. Oke, seperti itu. Jadi KP-nya kita masukkan 100, KD-nya 5. Kemudian ini juga seperti itu, yang bagian bawah KD-nya 5 masukkan, KP-nya 100 masukkan, dan kemudian kita hitung di sini 5S menjadi 10S, kemudian di sini 10 sama 100 menjadi 110. Nah, ini kita simulasikan dengan menggunakan MATLAB gitu ya. Anda gunakan MATLAB sehingga diperoleh hasil simulasinya, kemudian nilai-nilai ini Anda masukkan ke sini. Kemudian yang kedua, misalnya KP-nya kita KD-nya kita berbesar, tadinya 5 menjadi 15, apa yang terjadi? Anda simulasikan, kemudian taruh hasilnya di sini. Nah, angka-angka ini berapa KP, berapa KI, dan KD, kalau di praktikum yang sesungguhnya, di petunjuk praktikum itu kan berbeda ya. Kalau di praktikum kan Anda bisa lihat di sini. Nah, kalau pada saat pengendali P saja, berapa KP-nya. Kalau PI berarti P-nya dibuat tetap, KI-nya dibuat berubah, bagaimana nanti hasilnya, hasil simulasinya. Di sini PD bagaimana hasilnya. Jadi nanti angka-angka ini Anda sesuaikan. Kalau yang tadi di sini saya hanya sebagai contoh saja. Oke, Anda tulis hasilnya nanti. Terakhir, kalau misalnya lengkap semua, PID ada. Jadi ada KP, ada KI, dan ada KD. Dan nilainya di petunjuk praktikum ada seperti ini. Nah, ini tidak saya hitungkan, Anda hitung sendiri bagaimana mencari ini hasil akhir ini, ya. Berarti pasti nanti di sini ada unsur KP, ada KI, dan ada KS. KD. Ada KP, ada KI, dan ada KS di sini. Oke, nah, seperti apa? Nah, ini Anda hitung sendiri ya. Ya, Anda hitung sendiri. Memang sengaja tidak saya carikan. Anda hitung sendiri dengan mengikuti cara-cara seperti di atas. Cuman bedanya di sini bukan hanya KP sama KD, tapi ada KP, ada KI, dan KS. Anda gabungkan dengan yang ini. Gabungkan dengan yang ini. Oke. Nah,
Setelah dapat fungsi alihnya, Anda simulasikan dan Anda tuliskan di sini. Oke, saya kira itu saja praktikum tentang efek pengendali PID. Mudah-mudahan ini bisa membantu Anda untuk melaksanakan praktikum tersebut. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.